karena sebelumnya nih anaknya sempat mendengar suara ribut-ribut. Kemudian anak-anak itu nanya, "Nak, kok dengarnya kata ribut ya?" Terus di situ dia sempat dia habis bunuh mamakmu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi terjadi di Tanjung Pinang. Mirisnya yang menjadi korban adalah istrinya sendiri yang dulu pernah membela sang suami hingga suaminya pun lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Perbuatan ini pun terulang lagi. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak videonya. Guys, sebelum memulai pada inti kasusnya, gue ingin menceritakan sosok dari pelaku itu sendiri, dan alur cerita ini akan diawali dengan kasus sebelumnya hingga kasus yang baru saja terjadi. Diketahui jika pelaku ini bernama Nasrun. Pada tahun 2018, pelaku ini berusia 58 tahun dan merupakan manajer operasional PT Sinar Bodi Cipta, anak perusahaan developer PT Sinar Bahagia Group, sebuah perusahaan developer di bidang properti atau perumahan. Di dalam perusahaan itu bekerjalah seorang wanita yang bernama Supartini, 37 tahun, seorang janda anak satu, warga Jalan Bukit Cermin, RT 01 RW 01, Tanjung Pinang. Keduanya sudah saling kenal sejak tahun 2003. Namun, lambat laun, terjalinlah hubungan terlarang di antara mereka berdua. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya pada tahun 2013, Supartini ini memutuskan untuk resign dari perusahaan. Meski Supartini ini sudah keluar dari perusahaan, hubungan terlarang itu pun tetap berlanjut. Bahkan 3 hari sebelum pembunuhan itu terjadi, Nasrun dan Supartini ini sempat check-in di sebuah wisma Seroja, Jalan Kamboja, Tanjung Pinang. Ya, pasti kalian tahulah ngapain mereka di sana. Usai dari check-in itu, Supartini pun mengabarkan jika dirinya sedang hamil 2 bulan dan Supartini menuntut tanggung jawab pada Nasrun. Supartini terus mendesak Nasrun karena dirinya malu jika hamil tanpa memiliki suami sah. Lalu pada hari Jumat malam, tanggal 15 Juli 2018, Nasrun ini mengajak janjian Supartini dan Supartini pun pamit keluar rumah untuk mengambil kue yang akan dipergunakan untuk acara selamatan saudaranya. Dan bertemulah antara Supartini dan Nasrun. Keduanya ini janjian bertemu di sebuah restoran VIP Jalan Bakar Batu. Di dalam restoran tersebut, Supartini ini mengaku pada Nasrun sudah berusaha untuk menghilangkan kehamilannya itu. Namun usahanya pun selalu gagal dan berujunglah perdebatan. Hal itu dikarenakan Supartini ini panik karena tidak mau keluarganya malu. Sehingga Supartini pun sempat mengucapkan bunuh saja dirinya karena tidak sanggup mengeluarkan janin dari kandungannya. Supartini ini datang ke restoran dengan mengendarai motor. Lalu Supartini ini masuk ke dalam mobil Nasrun dan meninggalkan motor di parkiran. Di dalam mobil itu, keduanya berputar-putar mulai dari Jalan Bakar Batu menuju Jalan Brigjen Katamso, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Panjaitan, dan Jalan Uban Lama dan Jalan Ganet, dan langsung menuju kebun tempat pembunuhan itu terjadi. Sesampainya di kebun tersebut, Nasrun memarkirkan mobil miliknya di bawah pohon jengkol dan keduanya turun dari mobil. Lalu Supartini ini menuju belakang mobil. Nasrun diam-diam mengambil satu potong kayu berukuran 50 cm. Dari belakang, Nasrun memukul kepala Supartini sebanyak 1 kali hingga terjatuh tertelungkup dengan posisi kepala di bawah di belakang kanan mobil. Lalu Supartini ditarik menjauh dari mobil dan Nasrun lagi-lagi memukul bagian kepala belakang dari Supartini dengan kayu sebanyak 2 kali. Tetapi Supartini ini masih bergerak. Nasrun pun membalikan tubuh Supartini dengan posisi telentang dan memukuli wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah dirasa Supartini ini sudah meninggal dunia, Nasrun mencari karung di dalam rumah yang ada di kebun untuk membungkus kepala Supartini hingga ke pinggang dan dimasukkan ke dalam mobil. Nasrun pergi ke arah jembatan Senggrang, namun karena debit air di sana sedang surut, Nasrun pun mengurungkan niatnya dan pergi lagi
menuju jembatan Sewa Copek. Setelah tiba, korban pun diturunkan dari mobil dan Nasrun mengikatkan 3 buah batu granit menggunakan tali rafia pada tubuh Supartini, lalu dibuang ke dalam aliran sungai dari atas jembatan. 2 hari berikutnya, Minggu 17 Juli 2018, jasad Supartini ini ditemukan oleh warga. Dan setelah berhasil teridentifikasi, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan 13 orang saksi, mengkerucutlah pada Nasrun. Namun Nasrun ini tidak kooperatif dan tidak mau mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya polisi berhasil menemukan adanya noda darah di dalam mobil milik Nasrun. Dari sanalah akhirnya Nasrun ini mengakui perbuatannya, hingga akhirnya Nasrun divonis 15 tahun penjara. Di tengah-tengah tuntutan dari keluarga korban agar Nasrun ini mendapatkan vonis berat dan terjerat pembunuhan berencana, harus kalah dengan perjuangan seorang istri, Harselena, yang selalu berlinang air mata membela suaminya saat berada di pengadilan agar suaminya ini terlepas dari pasal pembunuhan berencana. Dan upaya itu pun berhasil. Nasrun mendapatkan vonis 15 tahun. Setelah menjalani hukuman 7 tahun lamanya, tepat pada bulan Agustus 2025, Nasrun ini bebas bersyarat atau uji coba dari lapas kelas 1A Tanjung Pinang. Nasrun bebas pada tahun 2025 berusia 67 tahun. Usai bebas dari penjara itu, Nasrun pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjung Pinang. Selama berada di rumahnya, Nasrun ini merasa setelah dirinya keluar penjara, sikap sang istri yang telah dia nikahi selama 27 tahun dan telah memiliki 2 orang anak perempuan bernama Nia dan Aulia. Namun kini istrinya telah berubah. Harselena, sang istri, sering menghina fisiknya, merendahkan, dan tidak menghargai dirinya sebagai suami. Selain itu, istrinya pun sering memarahi Nasrun yang mengakibatkan Nasrun ini merasa sakit hati dengan sikap sang istri. Puncaknya terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, ba'da asar. Terjadilah keributan antara Nasrun dan istrinya di meja makan di dalam rumah. Nasrun yang kalah berdebat dengan sang istri berlari keluar rumah dan mengambil kayu di pot bunga. Lalu kembali lagi masuk ke dalam rumah dan menghampiri sang istri. Nasrun yang sudah gelap mata memukul kepala belakang sang istri hingga terjatuh. Dalam keadaan marah, Nasrun terus memukul ke arah kepala, muka secara berulang-ulang kali. Setelah puas, Nasrun pun berhenti lalu mengecek nadi sang istri untuk memastikan jika istrinya ini sudah meninggal dunia. Nasrun membungkus jasad sang istri menggunakan kain sarung dan karung goni plastik. Lalu jasad korban ini diseret ke teras rumah dengan tujuan untuk membuang menggunakan sepeda motor. Namun dikarenakan Nasrun ini sudah tua, dirinya pun tidak sanggup mengangkat jasad sang istri. Lalu Nasrun kembali menyeret jasad istrinya menuju ke dapur dan mengambil parang dan talenan. Lalu memisahkan paha kiri dan paha kanan korban. Potongan paha kiri dan kanan dimasukkan ke dalam kain karung, sedangkan potongan tubuh lainnya dimasukkan kain sarung dan goni plastik. Selanjutnya, Nasrun membersihkan bercak darah yang ada di lantai. Setelah itu, Nasrun menyeret jasad korban ke gudang. Setelah dirasa aman, membawa potongan kaki korban ini menggunakan sepeda motor untuk membuang kaki korban ke rumah kosong milik saudara dari korban yang beralamat di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Setelah tiba di rumah tersebut, potongan kaki korban ini dimasukkan ke dalam lubang di samping rumah tersebut. Dan setelah itu, Nasrun kembali lagi pulang ke rumahnya. Nasrun ini mengaku setelah kembali ke rumah, dirinya pun berniat untuk memisahkan tubuh sang istri semuanya. Namun rencana itu gagal dikarenakan saat Nasrun ini pulang ke rumah bersamaan dengan anaknya pulang bekerja. Anak korban ini sempat bertanya keberadaan ibunya dikarenakan anaknya mendengar terjadi keributan di dalam rumah. Lalu Nasrun pun mengaku sudah membunuh sang ibu dengan mengatakan, "Biasa baru bunuh mamamu." Anak korban pun terkejut
dan langsung mencari ibunya di sekeliling rumah. Dan menemukan potongan tubuh sang ibu berada di gudang. Anaknya pun berteriak histeris dan langsung pergi meninggalkan rumah. Nasrun yang merasa pembunuhan itu sudah terungkap, akhirnya dirinya pun kabur meninggalkan rumah. Kejadian ini pun akhirnya dilaporkan pada pihak kepolisian setempat dan polisi datang segera melakukan evakuasi serta melakukan pengejaran kepada Nasrun. Setelah 3 jam pengejaran itu, pelaku Nasrun pun berhasil ditangkap di Bintan, yang dimana pelaku ini berencana akan melarikan diri menuju ke Batam. Di sini babin kan tidak ada ya? Babinta. Ya Allah, kalau kalian mama udah nggak ada Lima. Pagoda. Ya. Aku ya sayang. Dia berpedang tak berlari ya. Ya kayak Atas perbuatannya ini, pelaku Nasrun terancam pidana maksimal, yakni pidana mati. Guys, inti seri dari kasus ini menurut gua pribadi dan pelajaran untuk kita semua. Terkadang membela orang yang salah malahan akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Bisa jadi menimpa ke diri sendiri atau keluarga. Terlebih masa lalu dari Nasrun ini adalah seorang pembunuh. Kecewa dan sakit hati dari keluarga korban terdahulu atas vonis ringan kepada pelaku Nasrun bisa berujung balasan pada diri kita atau dengan keluarga kita. Mari kita doakan semoga korban ini diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?